Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Dalam 30 menit tidak melakukan pembayaran, siap-siap data pribadi Anda akan hancur. Begitu kata yang dilontarkan oleh debt collector ketika melakukan penagihan. Panik nggak teman-teman semuanya kalau mendapatkan chat-chat yang mulai dari kehancuran data pribadi hari ini sampai juga katanya 1 Agustus ini debt collector lapangan juga akan diturunkan. Habis itu pelimpahan data-data Anda semuanya ke perkara pengadilan sampai ya macam-macam gitu loh. Pokoknya kalau bahasa debt collector itu semakin kita ikuti semakin gila yang ada gitu loh. Bukan malah berkurang beban pikiran Anda, malah bertambah gitu ya kan. Karena ada aja bahasa yang mereka lontarkan gitu loh untuk mempengaruhi teman-teman yang baru telat bayar atau Anda yang baru mengalami baru jatuh tempo gitu loh ya. Biasanya Anda yang selalu mereka tekan habis-habisan. Dan ini juga ada salah satu curhatan dari salah satu follower saya yang ada di Instagram juga. Beliau menyampaikan begini: Assalamualaikum Bang Medi, minta pencerahan. Saya ibu-ibu rumah tangga terjerat pinjol di beberapa aplikasi. Saya ibu-ibu rumah tangga terjerat pinjol di beberapa aplikasi. Sayangnya di sini tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan beberapa aplikasi ini, apakah lebih dari 3 aplikasi, apakah lebih dari 5 aplikasi, apakah lebih dari 10 aplikasi, ini nggak dijelaskan. Harusnya ini kan dijelaskan juga gitu loh. Beberapa aplikasi ini berapa banyak nih, misalnya 5kah, 6kah, 8kah, dan nama aplikasinya apa? Apakah semuanya itu pinjol legal aja atau gimana gitu loh. Kalau seandainya semuanya hanya pinjol legal saja, kita harus pakai lagi nih COJK nomor 19 itu sudah menjelaskan 1 orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Ya, kalau ada orang menyampaikan dia mengalami telat bayar di beberapa pinjol atau meminjam di beberapa pinjol, semuanya adalah pinjol legal, itu bukan salah Anda lagi. Ya, kalau lebih dari 3 aplikasi, lebih dari 3 aplikasi berarti itu sudah salah dari penyedia layanannya. Ya kan, pelaku usaha jasa keuangannya sendiri sudah tahu nasabahnya ini sudah masuk namanya dalam melakukan peminjaman lebih dari 3 pinjol, harusnya kan di stop gitu loh. Kalau sudah 3 pinjol kan harusnya di stop, jangan ditambah terus, jangan dicairkan terus, ya kan? Tapi yang dia bingungkan di sini, sudah tidak ada uang buat bayarnya. Semua orang juga seperti itu kok. Saya yakin juga teman-teman yang nonton juga seperti itu. Pasti itikat Anda baik dong, Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang ini. Tapi apa daya, uang kita nggak ada gitu loh. Memang duit kita sudah nggak ada untuk melakukan pembayaran itu. Jadi semuanya sama ya. Jangan teman-teman beranggapan ini pengalaman pertama saya, beranggapan orang lain sudah pengalaman. Enggak gitu loh. Semua orang yang terjebak pinjol tidak ada yang pengalaman gitu loh. Ya kan, pengalaman gali lubang tutup lubang ada, tapi pengalaman untuk galbay ini semuanya baru yang pertama aja. Dia akan berada pada titik di mana dia sudah tidak ada uang lagi, akan berada pada titik di mana dia sudah tidak mampu bayar lagi. Kan saya juga sampaikan itu di beberapa video. Hati-hati dengan gali lubang tutup lubang. Jangan pernah menganggap enteng. Ketika kita sudah mengajukan 1 pinjol, terus di dalam pemikiran kita menganggap sebuah ini adalah hal gampang, 1 pinjol, ini gampang ini. Kan cuma 1 pinjol aja, nanti untuk membayar yang 1 itu ambil aja ini, ya kan, nanti ditutup itu. Habis itu ini ambil aja ini, nanti ditutup itu. Selagi sudah ada terbesit dalam pemikiran Anda hal yang seperti itu, siap-siap Anda sudah masuk dalam marketing pinjaman online. Ya, Anda sudah siap untuk ditenggelamkan. Kenapa? Padahal kan pinjam 1 tutup 1, ya kan? Pinjam 1 tutup 1 itu dalam pemikiran Anda. Padahal tidak, konsepnya tidak seperti itu. Pinjaman pertama tidak akan sama dengan yang kedua. Ya, nilai pinjaman pertama dengan nilai pinjaman di aplikasi yang kedua itu nilainya akan berbeda. Ya, kalau di yang pertama Anda meminjam 1 juta, yang kedua cairnya cuma 700. Kalau 700 untuk menutupi 1 juta otomatis nggak bisa. Ya kan? Jadi Anda butuh 2 aplikasi. Dan begitulah seterusnya. Untuk menutup 2 aplikasi, Anda butuh 4 aplikasi. Untuk menutup 4 aplikasi, Anda butuh 8 aplikasi. Jadi tidak sesimpel yang ada dalam pemikiran Anda. Nutup 1 pinjol, ambil 1 pinjol. Nggak seperti itu.
nutup satu pinjol butuh 2 pinjol. Ya, begitulah trik dalam gali lubang tutup lubang yang belum disadari orang-orang. Kapan orang sadarnya? Orang akan sadar setelah dana gali lubang tutup lubang mereka ini tidak cair lagi. Ya, atau pinjol tidak mau mencairkan dana lagi untuk menutupi hutang-hutang mereka sebelumnya. Di sana mereka akan sadar dan mulailah untuk mencatat-catat nama aplikasinya. Begitu dia catat, dia terkejut juga. Kok bisa sebanyak ini? Padahal saya tidak menggunakan uangnya sama sekali. Dan inilah marketing pinjol. Jadi marketing pinjol itu bukan semata Anda dihadapkan dengan debt collector saja, tidak gitu loh. Jadi banyak marketing dia. Jadi satu hari terkadang kan teman-teman kan, kini sekarang kita pinjam nih satu aplikasi. 2 hari menjelang kita jatuh tempo, aplikasi yang satu ini itu telah menelpon Anda 2 hari menjelang jatuh tempo. Anda tahu nggak tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kalau Anda tidak ada uang untuk menutup ini 2 hari lagi, Anda masih bisa nih mempergunakan data Anda untuk meminjam di aplikasi ini. Itulah tugas debt collector, menelpon Anda 2 hari atau 1 hari menjelang jatuh tempo. Ya, supaya Anda tidak telat bayar. Karena kalau Anda sudah telat bayar, itu akan tercatat di aplikasi lainnya, sehingga sangat kesulitan Anda mencairkan pinjol di aplikasi lainnya. Makanya sebisa mungkin dia desak lah, ya kan? Selain itu tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan yang besar dari Anda. Mereka juga pengen teman-teman mereka yang mempunyai aplikasi pinjol juga itu merasakan keuntungan dari diri Anda juga. Makanya didesaklah Anda itu untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Itu makanya Anda ditelepon, "Bang, kenapa ya? 2 hari menjelang jatuh tempo dia sudah gencar-gencar bang, sudah nelpon sana sini kiri kanan, sudah ngancam-ngancam juga." Tujuannya yaitu jangan, kalau Anda mau gali lubang jangan tunggu telat dulu, karena tipis harapan mau cair gitu loh. Tapi sebelum Anda telat, Anda mengajukan lagi, kemungkinan untuk cair itu besar, ya. Habis itu di sini pengen galbay tapi takut dengan keselamatan anak-anak, takutnya ada yang jahat dalam penagihan. Itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan overthinking. Overthinking ini adalah suatu pemikiran yang terlalu berlebihan, belum tentu sesuai dengan faktanya, tapi kita dipaksa oleh pikiran kita untuk menghayal sejauh mungkin gitu loh. Dan hayalan kita itu bukan hal yang bagus, tapi ini adalah hal yang buruk. Kalau overthinking kita itu untuk hal-hal yang bagus, nggak ada masalah gitu ya kan. Tapi kalau overthinking kita itu memikirkan hal-hal yang buruk, ini bermasalah. Karena pemikiran kita adalah kejam, ya kan. Overthinking itu akan berdampak apa? Kita akan malas dalam menjalani keseharian, kita akan takut untuk keluar rumah, kita akan menghilangkan motivasi-motivasi dan semangat dalam diri kita yang menjadikan kita sudah malas aja semuanya. Itu efek dari overthinking, dan ini tidak perlu dirawat oleh teman-teman semuanya. Sebisa mungkin overthinking itu dihilangkan, ya. Seandainya Anda tahu pemikiran Anda itulah yang paling kejam, ya, faktanya galbay pinjol ini tidak seburuk itu, ya. Pinjol itu cuman berkekuatan sama telepon, WhatsApp, dan email Anda. Cuman di sana kekuatannya, ya. Sengaja mereka memberikan tekanan demi tekanan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, supaya terjadi overthinking yang terlalu berlebihan dalam diri Anda. Karena kesuksesan mereka itu adalah memberi Anda ketakutan dulu. Ketika Anda ketakutan, dia akan mengkontrol Anda dari jarak jauh, ya. Anda akan dijadikan sebuah objek untuk mereka kendalikan. Mereka kendalikan untuk menjual aset, mereka kendalikan untuk gali lubang tutup lubang, mereka kendalikan untuk Anda meminjam sama tetangga kiri kanan. Ini tujuan mereka. Makanya mereka itu lebih utama itu memberikan Anda ketakutan, ya. Baik ketakutan itu penurunan debt collector lapangan, sampai ketakutan itu diberikannya dengan hati-hati Anda kalau jumpa di jalan, kami akan culik, kami akan tebas, kami ini segala macam. Kan itu bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Tujuannya sih bukan mau mempraktekkan terhadap diri Anda, tidak, tapi bagaimana dia bisa mengendalikan Anda dari jarak jauh, membuat suatu ketakutan pada diri Anda, supaya dia mampu untuk menekan Anda gali lubang tutup lubang, pinjam talangan dana, misalnya cari talangan dana sama tetangga, atau jual aset-aset yang ada. Ini aja tujuannya. Jadi kitanya sebagai nasabah jangan terlalu overthinking seperti ini, sampai kita memikirkan nanti terjadi hal-hal untuk keselamatan anak-anak saya. Itu pemikiran Anda, ya. Nggak ada konsepnya yang seperti itu. Tinggal kalau sama pinjol, ya, mau Anda siapa yang paling ketakutan saat ini untuk telat bayar pinjol? Boleh Anda buktikan, putus semua komunikasi yang ada, mulai telepon, WhatsApp, sampai email,
ya. Dan Anda tenangkan aja diri Anda selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan, dan Anda rasakan gitu loh, ya. Tapi selagi telepon itu Anda biarkan dengan dalih takut penyebaran data, dengan dalih takut menghubungi kondar, yaudah siap-siap Anda akan dihancuri, ya. Kan begitu yang banyak gitu loh. Saya sudah bilangin, putus aja nih komunikasinya karena sumber kekuatannya itu ada di sana, ya kan. Selama ini yang paling Anda takuti kan telepon berdering. Selama ini yang paling Anda takutkan ketika Anda menerima chat WhatsApp. Selama ini yang Anda takutin ketika email masuk gitu loh. Coba Anda putus semua komunikasi itu. Saya pastikan dan saya jamin Anda tidak akan setakut ini. Ya, tidak akan berdampak buruk juga kok. Ya, justru itu ketika Anda sudah memutus komunikasinya semuanya dengan pihak pinjol, Anda akan melihat kelemahan pinjol itu ada di mana. Ya, tapi kalau Anda biarkan, ya justru sebaliknya ya seperti inilah. Ya kan, ketakutan terlalu berlebih. Faktanya tidak seperti ini, tapi pemikiran dia telah mengarah ke sana gitu loh, ya. Ini Galbay takut dengan keselamatan anak-anak, takutnya ada yang jahat dalam penagihan. Harus bagaimana ya Bang? Terima kasih. Mau tidak mau kita harus menjalani hal ini. Kalau Anda bilangin Galbay tapi takut dengan keselamatan anak-anak, seandainya Anda tidak Galbay hari ini, Anda ada uang apa tidak? Ya, kita harus bedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Ya, Anda bilangin hari ini Galbay, ya kan, pengen Galbay tapi takut. Ya, kalau Anda tidak pengen Galbay, Anda ada duit. Karena gini, kalau kita tidak mampu, kita toleh kanan kiri muka belakang, ya kan, maupun semuanya kita pikirkan, tetap poinnya duit kita tidak ada. Itu namanya tidak mampu. Tapi kalau kita tidak mau, kita sengaja, ya kan, duit kita ada tapi kita sengaja memperlambat dengan dalih kita malas membayar dan segala, itu beda kasus gitu loh. Sekarang tanya aja sama diri Anda. Anda bilangin pengen Galbay tapi takut dengan keselamatan anak Anda. Kalau misalnya Anda tidak Galbay, Anda ada uang apa tidak? Ya, itu buat teman-teman semuanya, karena overthinking Anda itu terlalu dan sangat luar biasa gitu loh ya. Jadi itu juga yang saya arahkan buat teman-teman semuanya. Jadi soal ancaman-ancaman yang disampaikan siap-siap 30 menit ke depan data pribadi Anda akan hancur, itu nggak usah terlalu Anda fokuskan dan terlalu Anda pikirkan. Karena saya sampaikan juga, kemarin saya bikin video 1 Agustus ini katanya debt collector akan turun ke lapangan. Data Anda mau dilimpahkan ke perkara pengadilan. Itu bullshit semua, omong kosong, cuman ucapan debt collector aja, baik itu somasi, mau diproses ke jalur hukum, semuanya mereka ucapkan itu tidak pernah langsung dari mulut debt collector kepada kuping Anda, nggak ada. Semuanya melalui penghubung WhatsApp, telepon, dan email. Udah, di sana aja sumber masalahnya. Kalau Anda sudah basmi, udah selesai itu, ya. Mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Ini masih ada 3 pembahasan lagi untuk video yang maghrib nanti ya. Pokoknya Anda aktifkan notifikasi di channel ini, dan jangan bosan-bosan juga untuk mensupport channel Solusi Utang supaya saya makin semangat juga memberikan motivasi dan edukasi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.